Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran, bareng gue Putu di episode kali ini. Gue lagi di tengah jalan. Sorry banget buat yang baru pertama kali mendengarkan episode ini, yang suaranya tuh lagi berisik banget. Ada suara musik-musiknya, ada suara di pinggir jalan. Ya mudah-mudahan nggak terlalu keganggu. Ini juga gue pasti usahakan mudah-mudahan editingnya lancar supaya suaranya halus dan tetap kedengaran, supaya kalian bisa dapat poin-poin inti dari obrolan hari ini. Nah, hari ini gue akan ngobrol sama salah satu wanita yang profesinya adalah mungkin bisa dibilang model. Dan gue itu sebenarnya kalau dibilang kenal dan baru ketemu, ini baru bertemu pertama kali kan ya. Nah, gue bakal explore banyak sih tentang wanita yang satu ini. Mungkin dari yang udah pernah dengerin podcast gue udah pernah tahu atau udah pernah lihat dia mungkin entah di Instagram atau di majalah atau apapun itulah. Gue kenalin aja, di depan gue udah ada Firly. Halo Firly. Halo. Cie. Firly, akhirnya ketemu juga kita. Ya udah lama ya. Iya lama. Janjiannya kapan, ketemu baru sekarang. Firly, ini sempet janjian udah lama ya. Iya. Terus nggak ketemu karena di Bandung. Di Bandung, terus aku kan sakit. Iya. Sempat nggak bisa. Terus sekarang itu karena ada syuting juga, mulai nangkap syuting film, jadi bisa ketemu gitu. Akhirnya ke Jakarta. By the way, di Bandung, emang asli Bandung berarti? Asli Bandung, lahir di Bandung, sekolah di Bandung, gitu. Tapi sudah selesai sekolah pindah ke Jakarta. Oh. Gitu. Firly umur berapa? Tebak umur berapa ya? 27? Kok ketawa? Aku ini udah kepala 3 loh sebenarnya. Oh masa? Iya. 32? Iya, baru mau. 31? 91? Iya, 91. 92? Beda setahun. Oke. 30 nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya? Iya. Kayak anak kecil aja, bagus dong baby face-nya. Asik. Berarti 31 tahun, berarti udah berapa ya kalau dihitung-hitung karir modeling dari umur berapa? Dari 2009. Udah 1 dekade sih disebutnya. Wah, 2009 anjir lama banget berarti ya? Sebenarnya rame-rame jadi model karena sempat masuk majalah itu kan 2013, 2014 yang masuk populer. Jadi sebelumnya itu 2009-10 tapi udah foto, cuman jarang-jarang keluar dan banyak kan ikutan event. Oh, mainnya event. Oh. Sebelum masuk ke majalah pria dewasa gitu. Tapi dulu modelnya memang konsepnya begitu atau emang dulu masih casual biasa? Enggak, aku tuh karena satu ya, Chinese itu jarang yang foto mau dengan konsep seksi. Beda, Firly Chinese. Aku Chinese aku. Iya sih kelihatan, tapi nggak begitu kelihatan. Iya, mamaku Jawa, papaku Chinese Palembang. Tapi di Bandung. Oh, emang dari lahir di Bandung? Di Bandung. Oh,
Gitu. Wow, berarti kalau kita beda setahun, berarti sebenarnya eranya nggak terlalu jauh lah ya. Eranya nggak terlalu jauh. 2009 itu berarti 2009 itu gue kelas 2 SMA, berarti mau lulus dong SMA? Iya, mau lulus. Oh, udah mulai aktif ya? Jadi pertamanya tuh kayak lomba-lomba gitu, terus udah gitu mulai tuh selesai sekolah pindah ke Jakarta, ditawarin sama teman, mau nggak lu foto gini, dapat duit. Oh ya udah, akhirnya terus deh kelanjutan gitu. Ya di situ baru mulai aktif modeling. Nah, berarti perjalanan karirnya dari situ kan mulai pertama kali modeling. Terus gimana sampai bisa masuk majalah, dan majalahnya majalah dewasa lagi? Sebenarnya awalnya itu ya gini nih. 2013 itu aku tuh ada janjian foto sebelum masuk majalah ya. Aku janjian foto, mau foto event. Jadi aku casting buat Popular itu dibayar loh. Oh iya? Iya. Dibayar sama yang ngajak aku ke sana. Jadi ibarat kayak di itu aku nggak tahu, nggak ada agensi, fotografer. Memang fotografer itu suka masukin model buat ke Popular. Dan memang dari awal pertama foto aku tuh udah nggak mau masuk majalah. Cukup event-event aja, cukup foto private aja. Kenapa nggak mau masuk majalah? Dulu kesannya aku masuk majalah, apalagi majalah dewasa itu kayaknya buat jual diri. Terkesannya aku ya. Tapi kesini-sini begitu yaudah casting, nggak lama CEO-nya datang tuh ngomong, oh yaudah dia 3 hari masukin aja ke Januari katanya, majalah Januari. Itu majalah belum keluar tapi akunya udah booming duluan, orang udah pada nyari. Sampai akhirnya sebelum majalah keluar itu sempat dihack sama orang. Jadi majalah belum keluar, ternyata udah ada yang lihat dari internet gitu-gitu, udah keluar, udah ada ke-hack gitu loh. Nah baru majalah keluar, baru rame. Orang udah banyak nyari-nyari tapi belum angkat cetak gitu. Momennya bisa nggak jauh, bisa barengan gitu ya? Iya. Wah, 2013 ya? 2013 akhir, tapi kan di Popular itu kan ada event-eventnya. Sebelum aku masuk majalah itu ikut event duluan. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi karena CEO-nya bilang oke deh si Firly ikut aja. Akhirnya makanya Firly ikutan duluan gitu. Event pertama itu event golf, dan itu sih rame banget, sumpah. Iya, dan golf sekarang masih jalan loh. Iya, golf itu kan kita tuh model tuh di bidding. Dalam arti di bidding tuh kita nemenin dia berapa hole gitu. Dan kebetulan biddingan aku kemarin tuh sempat yang paling tinggi pertama, tapi modelnya belum keluar di majalah. Dulu setelah golf ada after event. Aku biasanya kalau udah event apa tuh pulang. Anaknya nggak pernah mau nongkrong, nggak pernah mau ikut dugem, nggak pernah mau. Jadi kalau udah keluar rumah itu cuma buat 2 hal, buat keperluan pribadi atau buat kerja. Selain itu mendingan diam di rumah. Soalnya dulu kan emang dia punya kayak Popular Mansion gitu kan, buat nongkrong-nongkrong. Ngomong-ngomong Popular Mansion, aku pernah kerja di Popular Mansion sebagai model jaga di situ. Jadi kayak misalkan sore atau siang nemenin lunch atau siang ya, karena dia dibuka dari pagi sampai malam. Dari pagi? Dari pagi. Orang jadi meeting apa gitu mau ditemenin sama model bisa banget di situ. Dan kebetulan aku kerja di sana dikasih per bulannya. Sama Popular dikasih sana. Oke, kantoran ya? Iya benar, karena kan orang kantoran kerja nih, ya kan mau meeting, mau ngegolin proyek pasti butuh model yang nggak sih, pemanis ceritanya gitu loh. Ya kan? Pasti ada lah 1-2. Akhirnya kita nemenin, udah nemenin berlanjut minum wine, minum apa, dan aku tuh nggak kadang juga aku pasti mabok. Mabok parah. Orangnya mabokan parah. Kalau udah minum banyak itu pasti mabokannya dari siang kita minum. Bayangin aja dari siang ketemu sampai malam, apa nggak tepar tuh? Iya sih, iya juga sih, nonstop sih. Iya juga sih nonstop. Sempet di Popular Mansion, tapi sayangnya udah tutup. Jadi Popular Mansion tutup seberapa bulan setelah aku keluar dari sana. Wow. Jadi sebelum aku keluar dari sana, event aku ulang tahun pun dirayain sampai naik cetak ke majalah. Firly, best party gitu-gitu. Itu sempat ngeramein juga. Dan itu setiap kali setiap table itu kalau aku bisa ngeluarin botol tuh aku dapat fee juga. Jadi kejar-kejar. Jadi ginilah kayak PR-nya kafe atau PR di karaoke gitu-gitulah. Kurang lebihnya seperti itu, cuman agak lebih bonafit aja. Iya, lebih keren juga ya. Iya, karena juga Popular Mansion intinya aja. Wow, berarti setelah itu masuk ke Popular ya, tau lah Popular
orang tuh di Indonesia ya, kalau udah tahu populer ya pasti udah tahu lah, wah ini majalah dewasa, majalah pria gitu. Itu masuk ke situ udah izin sama orang tua? Orang tuaku sebenarnya itu nggak kolot orangnya. Oh, nggak kolot. Kalau orang tua zaman sekarang kan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kalau orang tuaku nggak kolot, karena dia udah tahu anaknya seperti apa. Terus aku pindah ke Jakarta pun orang tua sudah tahu. Pindah ke Jakarta? Iya, aku sudah sempat pindah ke Jakarta. Oh. Jadi dari selesai sekolah itu aku pindah ke Jakarta kan. Aku mutusin pindah ke Jakarta. Orang tuaku tahu sifat aku kerasnya seperti apa, dan memang aku nakalnya bukan nakal yang ibarat ini anak udah tahu nih keras nih nakal nih, tapi nggak yang nakal gimana gitu, masih ke arah lah gitu. Oh. Tapi di rumah punya kakak adik? Aku anak tunggal. Oh, soalnya biasanya sama nih lagi salaman anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal biasanya dikip banget gitu. Oh enggak kebetulan ya? Aku anak broken home. Jadi aku nggak ada kasih sayang bapak. Jadi wajar sama lah. Ibu. Cuman berdua sama mama gitu. Jadi wajarnya lah kalau anak itu sifatnya udah, dan mamaku tuh yang sibuk kerja dulunya. Jadi aku benar-benar gede di luar gitu loh. Jadi punya sifat sendiri, sifat keras sendiri. Makanya mamaku ya udah, kalau memang kamu keputusan mau ke Jakarta gimana, ya inget pulang aja udah gitu. Oke. Tapi sorry, sempat ketemu papa atau enggak? Aku tahu papaku siapa. Aku tahu aku punya adik tiri juga. Aku tahu sampai sejauh itu. Jadi di umur kira-kira umur 20 berapa gitu ya, aku sempat datang ke rumah orang tua kakek nenekku. Kakek nenek dari papa. Aku mau cari kuburannya, ceritanya lah mau bangun kuburan apa gimana, karena mama nggak pernah ketemu dari aku kecil tuh. Aku udah misah udah terlalu lama. Terus dari gitu aku nggak tahu hari itu pengen aja ketemu gitu, dan nyari tahu lah. Aku nyari tahu, oh ini papaku. Ternyata orang yang aku benci itu papa sendiri. Parah deh itu. Kalau dijadiin sinetron panjang tuh ceritanya. Oh gitu. Terus akhirnya tahu tuh semua kabar-kabar itu. Iya tahu lah. Sempet sedih tapi ya udahlah ya. Kan hidup ini terus berjalan. Gak mungkin stuck di situ saja. Tapi cuma tahu. Maksudnya kan ada orang yang tahu terus akhirnya penasaran mencari tahu sampai akhirnya pengen ketemu banget nih pengen. Udah ketemu, udah tahu. Kalau aku ngomongnya sampai, tapi dari pihak papaku malah ngomong udah tes DNA aja. Ayo. Aku nggak banyak ngomong. Ayo kita buktiin kalau benar anak, karena udah punya istri lagi. Udah punya istri dan udah punya 2 anak. Berarti kalau satu bapak itu kandungan. Iya. Aku punya adik perempuan 1, adik laki 1. Tapi kalau misalkan memang dan bapakku tuh nggak ngakuin aku, ya udah aja buat apa sih? Toh aku juga gede tanpa kasih sayang dia bisa hidup ya nggak? Jadi jangan pernah khawatir. Benar. Gitu. Wajar juga sih kalau gitu nggak diakuin sih. Kenapa? Mungkin aku jelek. Gak ada ngomong ya. Gitu. Oke. So let's back to the career. Jadi tadi kan udah di populer ya kan. Untungnya mama support nggak? Sebenarnya mama tahu aku foto seksi, tapi dia tidak pernah tahu kalau aku foto nude. Aku mengambil foto nude, tapi dia tidak pernah tahu aku foto. Cukup tahu anaknya memang suka foto seksi, foto bikini atau foto-foto baju dalam. Tahu gitu dia aja. Tahu. Cuman karena mamaku tuh termasuk gaptek ya, nggak ngerti. Jadi nggak paham ini. Jadi yang dia tahu, karena anaknya masuk YouTube nih, karena anaknya sempat iklan nih gitu. Cuman tahu sebatas itu doang. Oke. Ya itu mungkin beberapa orang itu jadi apa ya, jadi salah satu hal yang penting juga ya kalau orang tuanya tuh ngerti teknologi terus ketahuan itu kan itu harus ngobrol sih. Kalau misalkan anak suatu saat dia misalkan di belakang orang tua ya ketahuan, mendingan ngomong deh ke orang tuanya. Kalau memang nggak semua yang kerja seperti ini tuh jelek, nggak semua yang kerja seperti ini tuh jual diri, nggak semua yang dilihat dengan mata itu sama dengan kenyataannya, nggak semuanya seperti itu. Oke. Berarti setelah keluar dari Popular Mansion, terus itu masih jalan modeling? Gini, itu masih agak lama sih, sampai 2016 akhir. 2017 aku menikah, sempat menikah. 2017 aku menikah. 2020 akhir ya, aku cerai. 3 tahun ya? 4 tahunan lah aku hampir nikah tuh. Oke. Dari 2017 nikah
nikah dan aku menghilang dari dunia apapun. Oh bisa dalam gitu ya, emang dunia gitu ya? dalam dunia Modeling. karir, apapun semuanya. Ngilang. Benar-benar ngilang, benar-benar nggak ada jejaknya. Terus aktivitasnya ngapain kalau udah kayak gitu? Jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi tidak bisa ya karena suaminya ternyata begitulah ya. Tidak usah dibuka luka lama, benar nggak? Luka lama masih bekas aja. Enggak lah, udah kayaknya mungkin yang di atas nggak dikasih, itulah ya. Ngerti dong. Jadi ntar gue galau lagi, sedih lagi, nggak jangan. Sampai 3 tahun nikah. Iya dan belum dikaruniain anak, jadi aku belum kan karunia anak sendiri belum. Oh, maksudnya dia anaknya. Ada anak angkat ada. Oh, anak angkat tuh maksudnya anak dari dia. Anak angkat dia. Anak ambil. Oh, memang kalian sepakat itu? Nggak, jadi keponakan sendiri gitu. Karena jadi keponakan sendiri, mamanya ada, ibunya ada. Cuma karena aku tuh ngurus tuh anak dari dia lahir 3 hari. Udah jadi apa sih kalau bahasa ini tuh kedagingan ya apa gimana? Ya kan, jadi udah nurut banget dan sampai terakhir aku cerai, akhirnya pisah. Iya dong, cerai kan bisa semua. Bisa semua gitu. Tapi sedikit mungkin ya nggak, mungkin ini kasusnya kurang lebih sama ya, karena tiap orang yang biasanya break atau rehat dari modeling, either dia memang nikah terus fokus terus hijrah berubah, atau ya emang dia vakum karena disuruh sama suaminya. Dari semenjak pacaran memang udah dibilang, Fir, gue nggak suka kerja begini. Ya udah. Tapi kerja lain boleh? Nggak ada kerja lain nggak boleh. Aku tuh ibarat istri di sangkar emas. Bener nggak? Semua udah siap. Semua sudah disiapin, tapi dia tuh terkadang jarang pulang dan sifatnya sangat amat keras. Aku bisa bahkan percaya sih, aku tuh bisa sampai disambit piring sama dia. Oh gila, serem juga. Kalau dia marah tuh gimana, benar-benar sambit piring tuh sambit piring. Dia memang keras, tapi ya gimana pun aku nggak pernah menyesal sih. Maksudnya pelajaran buat hidup kita lah. Kalau nggak selamanya apa yang terlihat baik di awal tuh belum tentu baik di akhir. Iya betul. Tadinya aku mikirnya nikah sekali seumur hidup. Ternyata tapi kalau yang kuasa berpihak lain kan, nih gue kasih ini jalan lu begini nih, akhirnya gue pisahin dengan jalan ini, mau gimana? Ya susah juga sih. Nah kan Tuhan tuh adil loh. Iya. Berarti ya benar-benar rehat, hilang semua. Berarti kontak ganti juga kayak gitu-gitu ya? Kontak sebenarnya IG itu nggak pernah aku ganti sama sekali. Begitu aku cek ternyata banyak banget Firly yang lainnya. Iya sering yang normal lah di Indonesia ini. Begitu aktif lagi kan 2020 tuh. Sudah cerai aku aktifin lagi nih. Aku mulai pertama foto lagi. Aku hubungin yang paling dekat. Nggak, yang paling dekat sama aku ada namanya Light Studio. Oh itu maksudnya fotografer Light Studio, dibikinin event. Ternyata nggak sampai berapa menit tuh langsung Fir, slot full, udah langsung katanya. Itu aku langsung dapat dua sesi. Itu nggak sampai 10 menit udah langsung full. Orang masih ada yang nyari untungnya, dan ketutup sama COVID. Oh iya, COVID juga ya, benar juga ya. Oke. Berarti pada saat itu setelah akhirnya tapi ini nikah cerainya resmi atau gimana? Iya, nikah resmi. Aku juga ngurusin cerainya ke Jakarta Selatan. Aku ngurus karena domisili sempat di Jakarta Selatan. Aku ngurusin semuanya, beresin semuanya sendiri. Karena suami ternyata kena kasus, dia masuk di penjara. Oh, karena itu cerainya? Ya, jadi cerainya pun cerai baik-baik, nggak yang maksudnya ribut, berantem gini pisah. Oh enggak. Karena dia ada kasus. Terus aku pun dalam arti sendiri kayaknya nggak sanggup, karena keluarganya pun tidak kayak kalau mungkin keluarga lain nih kayak ngerangkul, udahlah ini mantu gua nih. Ini enggak sama sekali. Gak ada bantu-bantunya. Dan itu buat aku sakit hati sih. Tapi ya udahlah, yang udah lewat udah gitu kan. Cuman mikirnya akhirnya aku ngomong ke mantan suami, mendingan pisah aja karena ada gosip di luar sana aku yang selingkuh. Daripada lu di dalam nih, lu kan di dalam pemikiran lu kemana-mana gue selingkuh atau gimana dan lu lagi jalanin hukuman, lebih baik kita pisah, aku bilang.
ya ngomongnya baik-baik sih. Ya udah kamu aja yang ngurusin cerai, karena kan nggak bisa dia di dalam apa ngurusin cerai. Itu 3 kali sidang langsung cuman ditutup karena sebulan itu kan lockdown ya. Jadi nggak bisa masuk kan surat ke dalam. Nah udah gitu baru sidang langsung ketok palu, dan mamaku tuh kaget banget. Karena aku setiap ribut, setiap apa tuh nggak pernah ngadu ke orang tua. Jadi kalau mama telepon nih, gimana keadaan kamu, baik. Meskipun sehabis mama telepon aku nangis atau lihat badanku biru apa gimana, tapi mama aku selalu ngomong, kamu nggak apa-apa di Jakarta, kamu happy aja. Iya, nggak pernah sedikit pun aku cerita gitu ke orang tua gimana, karena aku tahu gimana rasanya seorang mama nih udah ngelahirin kita, tiba-tiba dengar anaknya udah dinikahin hidupnya susah atau dipukulin suami, kayaknya mamaku bakal sakit hati banget sih itu. Tapi udah pada saat itu tahu nggak ini mantan suami itu di penjaranya berapa lama? Aku tahu udah 9 tahun sekian. Aku tahu dia kasusnya narkoba. Dan aku tuh bisa nggak tahu, dan aku tuh sampai bilang, gue tuh istri macam apa sih? Kok bego banget? Sampai nggak tahu gitu ya. Jadi kan dia hari itu ya jam 3 sore dia keluar rumah dengan izin mau keluar emang. Oh ya udah. Nah setelah itu dia bilang dia sempat telepon sorenya itu telepon karena aku tuh suka burung kicau kayak burung murai gitu. Dia tuh sempat nanya, mau beli burung lagi nggak nih, tanya. Nih gue mau beliin burung gini. Oh ya udah sok bawa aja dulu ke rumah, aku pengen lihat dulu. Kalau memang burungnya bagus apa ya udah aku mau, tapi kalau masih terlalu kecil apa udah balikin gitu. Baru ngomong kayak gitu 2 jam kemudian ada telepon dari temannya. Fir, si X, sorry ya gak bisa nyebutin namanya. Jangan. Kasian. Jangan juga lah. Dan kalau yang kenal aku pasti tahu lah namanya siapa ya. Disebut katanya dia di mana, dan kebetulan aku punya abang-abangan lah orang Barreskrim. Aku minta tolong dia untuk dicek pos karena kabar simpang siur itu kan nggak enak ya. Maksudnya ada di polsek sini oh nggak gitu. Jadi aku minta kabar, Bang tolongin Firly, nih aku kasih nomornya. Dia cek di Polda ternyata posisinya. Dan 3 hari setelah itu baru dia ngubungin aku pas di Polda. Fir, aku ada di Polda Metro Jaya. Langsung aku datang ke sana. Aku ngeliat dia nggak apa-apa sih, nggak ada kata kasarnya kalau di polisi tuh kayak dipukulin apa gimana. Ini nggak ada. Dan aku tuh nanya, kamu nggak diapa-apain kan? Enggak, tapi pertama ditangkap itu dia disekep sama plastik karena mesti ngaku itu barang dari mana. Dia cerita. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.